bahkan mengganti dengan scan weaponnya sebelum di-reload tadi M4-nya. Molotov dilemparkan juga ke bagian belakang dari arah mobil tersebut. Tapi Redface masih belum bisa mendapatkan upgrade karena pemain dari PEI. Tapi satu pemain mereka bakal kembali lagi diamankan dari arah tim Indonesia yang lainnya. Top 3 untuk tim Indonesia sementara di PJV, Bigetron, MRPX di match yang pertama. Fix chicken pertama untuk Indonesia. Let's go Indonesia, kita pasti bisa menyumbangkan poin dan mengangkat pride dari Southeast Asia untuk di match pertama kali ini. Terlebih melihat kondisi dari pemain-pemainnya yang masih prima juga dari Bigetron dan juga Persija ePorts. Mereka masih lengkap dengan 4 player. Sementara dari MRPX hanya menyisakan Cleon dan Rocky saja. Kalau ada posisi seperti ini, gua nggak peduli dah siapapun yang chicken. Iya. Yang penting Indonesia dan juga Southeast Asia gitu kan. Betul. Tapi kita akan lihat bagaimana caranya dan siapakah yang akan mengamankan winner-winner chicken dinner pertama di hari ini. Iya, ini udah kayak resituasional atau resituasi, simulasi untuk apa yang pernah terjadi di PMSL Fall 2023 untuk Southeast Asia-nya. Dan sekarang dari Bigetron sudah mulai mindik-mindik menuju ke arah pertahanan dari Persija. Apakah ini bakal terselesaikan terlebih dahulu? Mantan bertemu dengan mantan tentunya. Boychil memberikan tekanan, Zuxi melemparkan granat ke arah yang salah. Boychil berada di posisi yang tepat untuk bisa menghindar dari granat seorang Zuxi. Dan bahkan kalau kita lihat dari positioningnya lebih ke arah Bigetron Red Villains yang menghadang Persija ePorts untuk bisa bergerak lebih dalam lagi. Tapi Cleon is here, Cleon sudah mulai bergerak untuk mengganggu juga pemain dari PJV. Ada Redface yang diganggu dan Redface pun akan melakukan sebuah counter nades menuju ke arah seorang Cleon. Masih bertahan Cleon dan first aid tepat waktu membuat Cleon masih selamat dan bahkan timpuk-timpukan granat Israel. Sementara dari Boychil pun berusaha untuk menahan pergerakan dari Zuxi dan granat Redface yang connect menuju ke arah pemain dari MRPX. Betul sekali, tapi ternyata dari Cleon sudah dipulangkan ke arah lobby dari Bigetron dan berhasil mendapatkan elimination tersebut. PJV satu pemain mereka low HP dan Rocky juga dipulangkan ke arah lobby. Battle antar mantan terjadi, Jelly. Wah, ini seru banget, ini panas banget. Botchan Conqueror Derby akan muncul sebentar lagi dan Zuxi sudah mulai maju cukup percaya diri juga. Close combat akan dilakukan. Boychil down karena double pick dari kiri dan kanan, tapi Lapar pun berhasil untuk melakukan counter. 3 pemain masih bertahan sejauh ini dan bahkan lihat dari Satarlas pun mampu untuk menumbangkan Luxi kembali. Last man standing, Misery bisakah memberikan perlawanan 1 lawan 3? Bukan jumlah yang mudah tentunya untuk Misery, tapi granat dari Lapar akan dimainkan kembali. Starless, what happened? Satar malah membungkam temannya sendiri, tapi Bigetron berhasil mendapatkan winner. Gentlemen, ini seperti tahu PMRC memberikan tontonan terbaik di bagian tengah-tengah. Mungkin memang Sersia masih diuntungkan karena memiliki satu gudang di bagian pinggir, tapi Vampire seperti tadi di atas angin, mereka dipaksa untuk bergerak lagi dan akan menghadapi 3 tim yang bisa menembaki mereka. Iya, dan ini nggak ada yang benar-benar enak gitu dari segi posisi 4 tim yang tersisa. Bahkan Satar sudah mulai kelihatan di bagian atas sana. Tembakan datang dari Tony Kurniawan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, dan itu tembakannya bebas banget tapi lompat-lompat. Bukan orang tapi kayak kelinci. Itu dia, melompat kayak bajing lompat dari crate 1 ke crate lainnya membuat Bigetron tahu betul tembakan dari kompon sana akan menjadi masalah. Dan Sersia mendengar peluru-peluru tadi, mereka mulai melakukan sebuah aksi, melakukan tembakan karena bagian Vampire. Vampire benar-benar bingung. Di satu sisi mereka butuh bergerak, di sisi yang lain mereka butuh melakukan healing. Satar, hati-hati gak boleh overpick karena Tonike masih melakukan tembakan dan kita tahu aim dari Tonike ini begitu keras, tapi smoke sudah sangat tebal. Kendaraan masih cukup banyak, ini gua khawatir Vampire bisa membuat obstacle di tengah zona pasta. Nggak bisa cuy, armor mobilnya sudah cukup rongsok dan membuat Ravenclaw tumbang di tengah set tapi sedang dia lakukan. Smoke cukup tebal tapi masih belum bisa menyelamatkan posisi dari Ravenclaw dan kawan-kawan. Sementara Zuxi nggak bisa bertahan, dipulangkan oleh pemain dari Sersia. 3 tim tersisa, terus Smoke diberikan, Chopper tidak memberikan napas untuk pemain-pemain dari Vampire. Terus digempur peluru panas karena ini semua tim butuh waktu untuk masuk ke dalam zona. Betul, tapi memang Vampire menjadi tujuan, jadi target dari bagian atas. Lihat bagaimana menumbangkan player-player Vampire yang tiba-tiba hanya menyisakan 2 orang, itu pun Swap low HP. Nuzi butuh untuk melakukan healing kan, ternyata revive sudah berhasil dilakukan 3 kali ini, tapi nade dilempar, ternyata tembakan bukan nade. Genforce menumbangkan Tony K, low HP. Swap juga hampir tumbang dari Vampire, sulit banget dan Tony K diambil oleh Genforce. Nuzi nggak bisa berbuat banyak, Satar juga bisa mendapatkan satu pemain kembali dari tim Vampire. Swap the last man standing, dia mendapatkan zona dan ini circle terakhir, zona terakhir, blue zone terakhir yang sudah mulai menutup. Smoke cukup tebal dan Swap
Kayaknya dia punya tambahan smoke karena dia ngeluting dari mayat teman-temannya. Let's go! Gua sampai bingung ngomong apa, tiba-tiba turun smoke-nya bisa mendapatkan 2 pemain dari tim Sersia. Disapu bersih lagi, hitmark-nya masuk. Cukup low HP dan Nords ditumbangkan. Swap bisa melululantakkan semua pemain dari Sersia. Tiba-tiba counter terjadi dan Swap yang diuntungkan. Vampire bertahan menghadapi 4 pemain dari Bigetron RV. Tapi dia kan cukup sulit dan bahkan masih bisa melawan, tapi tidak bisa. 3 player lain siap melakukan tembakan dan kemenangan kembali lagi untuk tim Indonesia. Bigetron Red Villains pindah dari Milta bukan berarti kalah, tapi mencari kemenangan yang lain dan Chicken Dinner didapatkan di game yang ketiga. Congratulations untuk Bigetron Red Villains yang kembali lagi bisa mendapatkan winner Chicken Dinner. Ini bisa dibilang adalah chicken kedua untuk Bigetron. Betul sekali, dan Chicken yang tidak mudah. Mereka berhasil mendapatkan momentum yang sangat baik. Genfos menurut gua di akhir tadi benar-benar yang tadi sempat menjadi MVP dari tim Weibo memang sangat matang. Seperti tahu letak manakah yang butuh untuk dikontrol terlebih dahulu. Seperti tahu letak manakah yang butuh untuk dimenangkan terlebih dahulu. Dia mengamati ke arah bagian atas, Bigetron pun tidak kalangan idea. Lapar bergerak lebih dalam dan membuat setidaknya lebih luas lagi vision dari Bigetron. Itu kayaknya Lapar ditugaskan buat nahan pergerakan dari Weibo, dan Weibo juga sudah mulai mendapatkan tekanan kali ini. Damage yang masuk dari QZZ, tapi sayang banget masih belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah tim Weibo. Gue malah berharap BTR jangan gangguin dulu ketika Tianba perang ke arah Weibo. Setuju, karena pengurangan jumlah Weibo itu yang kita butuhkan sekarang. Ming melakukan tembakan membuat kali ini dari Tianba cukup kesulitan. Masuk memang QZZ, ternyata beda elevasi, beda ketinggian membuat dari tim Tianba masih selamat sementara waktu. Namun dia mau dengan sebuah net yang matang lempar ke arah bagian depan kurang jauh. Harusnya karena memang Tianba masih ada sebuah mobil dan 1 kompon sebagai pertahanan pasta. Tapi gila sih, step by step dan juga silih berganti Tianba. Hampir tadi Ren selamat, tapi ternyata nggak ada backup dari pemain-pemain Tianba yang lainnya. QZZ lebih memilih untuk memberikan tekanan, dan itu dia. Blue Zone lah yang menarik kaki dari QZZ untuk menuju ke arah lobby. 2 tim tersisa, Bigetron versus Weibo. Betul, 4 melawan 3 dan Lapar lihat pergerakannya pelan tapi pasti menjadi crossfire bagi Weibo Gaming. Ini bagus untuk Bigetron, tapi yang gue khawatirkan juga adalah bagaimana perbedaan ketinggian membuat kalau Lapar tidak berhasil tumbangkan 1 knockdown, ini justru bisa dibalikan oleh Weibo Gaming. Dan sepertinya Lapar menyadari hal tersebut, dia nggak mau buru-buru melakukan tembakan, dan sekarang lihat pergerakan 1 lagi dari Satar untuk membackup Lapar. Ini membuat dari Lapar akhirnya mulai melakukan tembakan. Genfos, gue belum melihat tembakan yang dikeluarkan dari smoke dari Weibo masih begitu banyak pasta. Betul, pinter banget cara mereka untuk angle dari arah Lapar yang sudah mulai ngeflank ke bagian kiri dari tim Weibo. Sementara Suk langsung naik tadi sedikit berpindah dengan menggunakan sebuah vehicle hanya untuk pindah ke sisi kirinya. Granat akan dimainkankah? Tapi Suk kali ini masih mengintip-ngintip, dan itu dia percobaan tembakan dari seorang Waimau. Berusaha tadi untuk mendapatkan seorang Lapar, tapi Lapar masih bisa bertahan di balik sebuah batu. Sementara Genfos masih nyari angle, dan Genfos tiba-tiba memberikan tembakan, namun Ming masih bisa merespon dengan sangat cepat. Flicknya bisa menumbangkan 1 pemain dari Bigetron. Wah, ini bahaya banget sih, bahkan Lapar sekarang harus menghadapi 2 orang yang turun dari bagian mobil. Lapar, yuk bisa yuk. Lapar tapi terbuka dari bagian bawah, mendapatkan 1, mendapatkan 2. Yang kedua, itu dia Lapar. Sekarang 2 melawan 2 antara Bigetron dan Weibo Gaming pasta. Betul, dan dua-duanya berada di bagian ujung dari masing-masing posisi. Ada pergerakan juga dari bagian bawah, itu dia. Sebuah tembakan yang sangat mematikan, dan Bigetron berhasil mendapatkan winner Chicken Dinner di Miramar pertama, match yang kelima. Congratulations untuk Red Villains. Red Villains mendapatkan Chicken Dinner kedua kali ini.